Jawa Tengah dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Selamat datang kami haturkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA di Polda Jawa Tengah beserta jajaran. Mengawali acara bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami haturkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA. Yang kami hormati Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Pangdam 4 Diponegoro, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Kabareskrim Polri yang diwakili oleh Karobin Ops Bareskrim Polri, Kasatgas Anti Mafia Tanah, PJ Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Hakim Tinggi Etok Tipikor, Direskrim Polda Jawa Tengah, para staf khusus menteri, pejabat utama Polda Jawa Tengah, Satgas Anti Mafia Tanah, dan seluruh tamu undangan serta rekan-rekan wartawan. Hadirin yang kami hormati, tidak ada kata ampun bagi mafia tanah, menjamin kepastian hukum untuk memberikan senyuman kebahagiaan, rasa keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Saat ini, di Provinsi Jawa Tengah, beliau, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional telah hadir bersama-sama dengan seluruh hadirin untuk mengikuti rangkaian kegiatan konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Kapolda Jawa Tengah yang kami hormati
Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SSTMK, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSc, MPA dan MA. Yang saya hormati Pak PJ Gubernur atau mewakili berikut Forkominda Provinsi, ada Bapak Pangdam yang mewakili Kajari dan Pengadilan, Ketua DPRD, yang mewakili Kabar Eskrim Polri, kemudian Komandan Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, serta staf khusus Pak Menteri Pertanahan, serta Pak Dirjen yang menyertai dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Yang pertama, saya sebagai Kapolda hari ini akan ungkap kasus tentang mafia tanah di Polda Jawa Tengah. Saya mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Menteri yang telah meluangkan waktu untuk kami. Tentu ini merupakan spirit kita dalam rangka mengungkap terkait dengan mafia tanah itu sendiri. Kita mengetahui bahwa dengan adanya kita ungkap kasus mafia tanah merupakan suatu jaminan keamanan dan kepastian hukum khususnya di wilayah Jawa Tengah, sehingga pengamanan investasi dan mendorong perekonomian nasional wilayah Jawa Tengah akan terbentuk. Perlu kami laporkan pada Bapak Menteri bahwa tahun 2003 Polda Jawa Tengah telah mengungkap 3 kasus dari target operasi yang diberikan oleh Mabes Polri. Tetapi kita berangkat ungkap 4 kasus, sehingga kita jajaran Polda Jawa Tengah diberikan penghargaan PIN emas. Terima kasih Bapak Menteri telah diberikan PIN emas untuk tahun 2024. Tahun 2023. Pada tahun 2024 perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri, jajaran Polda Jawa Tengah dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu di daerah Gerobokan, dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Ini semua berkat komitmen kami, kerjasama yang kokoh dengan BPN Provinsi, serta Kejaksaan, serta anggota sekalian, sehingga ini bisa kita laksanakan. Dan yang lebih utama, saya sebagai Kapolda dengan mengucapkan terima kasih bahwa masyarakat telah memberikan laporan kepada kami, sehingga ini akan membantu daripada proses penegakan hukum itu sendiri. Prinsip ini merupakan suatu motivasi kepada kami jajaran Jawa Tengah, Bapak, dalam rangka ikut serta dalam rangka penegakan hukum serta membangun perekonomian Indonesia khususnya wilayah Jawa Tengah. Itu yang kami sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan. Terima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah. Selanjutnya penayangan video Satgas Anti Mafia Tanah. Selamat menyaksikan. Sejak awal kita mengatakan gebuk mafia tanah, sampai dengan selesai kita tuntaskan itu. Siap semuanya? Oke, ini yang menjadi komitmen kita. Penanganan kasus mafia tanah memerlukan sinergi dan kolaborasi, serta komitmen kuat dari Kementerian ATR BPN dan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk melaporkan praktik-praktik ilegal tersebut. Salah satu kasus mafia tanah yang berhasil diamankan oleh tim Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah melalui kantor pertanahan Kabupaten Grobogan, Kepolisian Daerah Jawa Tengah melalui Kepolisian Resor Grobogan, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Grobogan, yaitu seperti yang dialami oleh PT Azam Laksana Intan Buana atau PT Alif, menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih 3,4 triliun rupiah yang terdiri dari kerugian real yaitu nilai tanah berdasarkan ZMT sejumlah kurang lebih 100 miliar rupiah, potensi kerugian negara berupa pajak sejumlah 7,5 miliar rupiah, dan potensial loss yaitu kerugian ekonomi lainnya sebagai dampak dari kasus tersebut. Kami dari PT Alif mengucapkan terima kasih atas penyelesaian dan pemberantasan mafia tanah yang ada di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
kami sampaikan sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Menteri, Pak AHY, yang kebetulan juga idola saya karena beliau masih muda. Semangat selalu Pak Menteri untuk membantu kami yang ada di daerah untuk melakukan pemberantasan mafia tanah. Dari Jawa Tengah menyampaikan salam Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi, kolaborasi, gebuk, gebuk, gebuk mafia tanah. Demikianlah penayangan video Satgas Anti Mafia Tanah. Dan selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono MSc MPA MA. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Kapolda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Irjen Polisi Ahmad Lutfi. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda kita. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda dan jajaran Polda Jateng, para pejabat, perwira, pimpinan yang telah menyelenggarakan acara konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Jateng hari ini. Saya juga tentu ingin menyapa para pejabat Forkopimda yang telah hadir, Bapak Panglima Kodam 4 di Ponorogo, tepuk tangan untuk Bapak Maijen TNI Dedi Suryadi, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan jajarannya. Saya juga ingin menyapa ada yang mewakili Bapak Kabareskrim dari Jakarta. Kemudian hadir pula Bupati Bupati Grobogan, Ibu Haja Sri Sumarni, beserta jajaran Forkopimda, ada Kapolres, ada Kajari. Lalu tentunya saya ingin sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman media bersama saya dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Datang dari Jakarta ada Bapak Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Bapak Ilyas Tejo. Kemudian ada staf khusus pemberantasan mafia tanah, Bapak Irjen Polisi Widodo. Kemudian ada Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik sekaligus Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, Brigjen Polisi Arif Rahman. Sedangkan untuk jajaran ATR BPN yang ada di Provinsi Jawa Tengah, hadir secara langsung tentunya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnawa, beserta jajaran BPN, serta para kepala kantor pertanahan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Para staf khusus, para staf ahli, tenaga ahli yang saya juga hormati dan banggakan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kapolda dan seluruh jajaran yang telah menjadi tuan rumah acara konferensi pers hari ini. Ini penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita. Sekaligus kita ingin meyakinkan kepastian hukum untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif, semakin menjanjikan bagi para investor. Maka kami Kementerian ATR BPN ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders, terutama jajaran Kepolisian Republik Indonesia,
jajaran kejaksaan di seluruh tingkatan, karena kita ingin sekali lagi memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya. Kami tegas dan benar-benar serius menjalankan operasi ini. Kita bersyukur dan apa yang Bapak Ibu saksikan ini menunjukkan sebuah joint forces, kesatuan, keterpaduan antara seluruh elemen, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lintas sektor, lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum. Ini merupakan bukti konkret bahwa jika kita kompak dan solid, walaupun mafia tanah kita tahu tidak mudah diselesaikan karena kompleks, belasan tahun, puluhan tahun, jaringnya ada di mana-mana, resourcesnya juga luar biasa, ada aktor-aktor intelektualnya, backupnya juga kuat-kuat, tapi kita yakini kalau kita solid, kompak, dan hati kita bersih, niat kita baik, insya Allah semua tantangan bisa kita hadapi dan kita bisa memberantas mafia tanah ini di Indonesia. Selalu yang menjadi korban adalah rakyat, termasuk dunia usaha dan tentunya negara. Oleh karena itu kita hadir untuk membela rakyat, membela kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya membela kepentingan negara kita. Saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 ini ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 target operasi dari sebelumnya. Dari 87 TO tadi yang sedang berproses, baik mulai tahap penetapan tersangka masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 TO dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang, atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan di awal tahun. Adapun kasus khusus yang masuk pada tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semuanya, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang, sedangkan luas objek tanah mencakup sekitar 198 hektar, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Dan khusus di Provinsi Jawa Tengah ini, tadi Pak Kapolda juga sudah menjelaskan, Bapak Ibu sekalian kita tahu Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, jumlah penduduknya, kemudian ada 35 kabupaten kota, artinya memang kompleks dan sangat dinamis. Sehingga saya bisa laporkan juga di Provinsi Jawa Tengah ini ada 2 kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini. Tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DB, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Awalnya tahun 2003 telah dilakukan penyitaan lahan tanah SHGB nomor 1 PT Semen Sugih Harapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta. Lalu pada tahun 2004 dilakukan lelang yang dimenangkan oleh PT Alip. Hadir di sini ya para korban. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga 2011 mulai terjadi pemalsuan dokumen untuk mengalihkan hak dari PT Alip kepada tersangka DB. Pada tahun 2016 tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dan sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektar ini, tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektar kepada PT DK Utama Mandiri. Dalam jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum itu, tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah tersangka DB kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada tanggal 17 Desember 2017. Tak hanya itu, pada tahun 2023, tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor, saya ulangi tanpa izin, ia membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan
kontainer-kontainer dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB nomor sekian, desa ini Kecamatan Tangguh Harjo, seluas 826.000 meter persegi dalam penguasaan PT AAA. Akibatnya, lahan tersebut menjadi objek sengketa dan konflik hukum. Padahal di lahan itu yogianya akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Betul ya? Baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Untuk itu dengan terungkapnya kasus ini, maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar kurang lebih 3,41 triliun rupiah. Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini Pak Kapolda, terbesar sampai dengan hari ini yang telah kami ungkap dari antara kasus-kasus yang lain. Jadi itu kasus yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Tempat perkara berada di Kota Semarang yang dilakukan oleh tersangka DBP, 34 tahun. Warga Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Modus operandi yang dilakukan yaitu penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kafling. Adapun peristiwanya terjadi pada bulan April 2019. Ketika itu korban melihat iklan penjualan rumah dengan luas 121 meter persegi dan menghubungi nomor telepon tersangka DBP. Jadi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini memang berbeda. Yang tadi kelasnya investasi, pabrik-pabrik, industri triliunan, yang ini cakupannya memang individu, tapi justru sering sekali terjadi. Dan mungkin bagi sebagian ini nggak terlalu besar, tapi bagi masyarakat, angka yang akan saya sebutkan tentu sesuatu yang juga besar sekali. Dan ini sering terjadi, oleh karena itu kita juga tidak hanya mengungkap yang besar-besar, tapi kita harus membangun literasi ini kepada masyarakat. Banyak kasus yang juga skopnya lebih pada individu, tapi sering terjadi di antara kita. Oleh karena itu izinkan saya untuk meneruskan penjelasan ini. Korban bertemu dengan DBP untuk membahas lokasi dan harga perumahan. Keduanya sepakat dan membuat perjanjian jual beli di hadapan notaris. Korban membayar uang muka sebesar 250 juta rupiah beserta biaya lainnya. Setahun kemudian, sekitar bulan Maret 2020, korban mengajukan KPR kepada bank, tetapi ditolak karena belum ada AJB. Ketika AJB dimintakan kepada tersangka DBP, tersangka hanya berdalih agar korban menunggu prosesnya. Kemudian pada April 2020, korban minta uangnya dikembalikan sajalah, tetapi tersangka DBP kemudian baru mengakui bahwa rumah yang sudah dibeli oleh korban tersebut telah dijual kepada pihak yang lain. Setahun setelah itu pada April 2021, tersangka DBP menyanggupi untuk membayar hutang secara mengangsur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu hingga Juni 2021. Namun hingga November 2021, tersangka tidak pernah menepati janjinya. Akhirnya, korban melapor kepada pihak yang berwajib. Sebagai informasi, ternyata tersangka DBP juga adalah seorang residivis yang telah dipidana selama 2 tahun penjara dalam kasus perkara lainnya. Dari pengungkapan kasus ini, kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Saat ini berkas perkara kedua kasus itu statusnya sudah melewati tahapan P21. Terhadap kasus DB, tersangka sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi, sedangkan kasus tersangka DBP ini mirip-mirip, jadi agak-agak rancu nih, DB satu lagi DBP. Ini nggak ada hubungan saudara kan? Oh nggak ada ya. Saya ulangi, sedangkan kasus tersangka DBP sudah masuk dalam tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, belajar dari 2 kasus di Jawa Tengah ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penggunaan akta otentik yang dipalsukan oleh mafia tanah ini menjadi peringatan kepada kita semua
kepada semua pihak, khususnya bagi seluruh pejabat berwenang, termasuk para notaris, untuk lebih berhati-hati dan lebih teliti ketika memproses permintaan pembuatan akte tanah. Pastikan bahwa hak kepemilikan tanah yang akan diproses itu sesuai dengan data asli yang sah. Jika ada dugaan ketidakabsahan, segera laporkan atau segera cabut akta tersebut. Dan jangan ada notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang menjadi bagian dari mafia tanah. Kita harus tekankan itu. Kedepan, marilah kita menjaga integritas dan kepercayaan dalam profesi kita dengan selalu memastikan keabsahan setiap dokumen yang kita proses. Yang kedua, berhati-hatilah dalam setiap melakukan proses transaksi jual beli, baik tanah maupun properti. Kasus kedua tadi, meskipun nilai kerugiannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kasus pertama, namun tetap penting untuk kami angkat karena hal ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Lakukan verifikasi dokumen. Jika tidak yakin, datanglah ke kantor-kantor pertanahan BPN setempat. Ketidakcermatan dalam proses jual beli ini dapat membuka peluang bagi masyarakat dan membuka peluang bagi merebaknya kasus-kasus penipuan dan penggelapan, dan masyarakat akhirnya kembali menjadi korban. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah jangan terlantarkan tanah Bapak Ibu sekalian. Mari kita rawat dan juga garap tanah-tanah tersebut, jangan sampai ditelantarkan lalu dikuasai pihak lain. Jika memiliki kemampuan, pasanglah patok-patok batas secara fisik, paling tidak itu mencegah orang-orang yang memang kerjanya mengitari daerah-daerah, lokasi-lokasi yang tidak dihuni, seolah ditelantarkan, kemudian itu rentan untuk diserobot oleh mafia tanah tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya atas nama Kementerian ATR dan BPN, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik para aparatur kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Kapolda Jawa Tengah dan seluruh jajaran Polda, termasuk tadi di Gerobogan dan di Kota Semarang. Terima kasih atas kerja kerasnya, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran kejaksaan di tingkat pusat maupun di Provinsi Jawa Tengah dan seluruh elemen lain, dan khususnya masyarakat yang telah berani melaporkan. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan, datanglah laporkan kalau Bapak Ibu menjadi korban. Sebelum berlarut-larut dan semakin jauh masalahnya, segera laporkan apa yang Bapak Ibu hadapi. Marilah sama-sama kita terus bangun sinergi ini. Mudah-mudahan itu semua bisa membawa kita semakin baik, semakin sukses memberantas mafia tanah, mereka yang telah merampas masa depan kita semuanya. Dan ini merupakan bentuk ketidakadilan yang paling mendasar di negeri kita. Mudah-mudahan semangat ini, semangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo, untuk terus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di Republik ini, terutama dalam unsur-unsur pertanahan dan tata ruang, bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih. Sekali lagi mari kita gebuk mafia tanah. Saya serahkan setelah ini kepada Brigjen Polisi Arif Rahman sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Tanah untuk menjelaskan kronologisnya untuk lebih jelas kepada kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, Om Swastiastu. Mohon izin melanjutkan langsung Bapak Menteri. Sesuai dengan perintah Bapak Menteri, izinkan kami menjelaskan secara teknis. Tolong slide-nya, operator. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kini kami menjelaskan secara teknis bagaimana proses pengungkapan ini. Pak Menteri sudah menyampaikan secara strategis bagaimana anatomy of crime-nya daripada kejahatan pertanahan atau mafia tanah ini. Kami menyampaikan secara lengkap, mohon izin Pak Menteri, termasuk psikologi kasusnya. Apa yang terjadi di sini? Lanjut. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, dari yang disampaikan oleh Bapak Menteri, TKP-nya ini memang berada di Polres Gerobogan, Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Bapak Kapolres, Ibu Kajati, Pak Ibu Bupati dan Ibu
Kakantahnya, ini luar biasa Pak Menteri, sangat aktif sekali. Kasasersenya luar biasa, semuanya terlibat di sini. Terima kasih. Lanjut, bahwa ini terjadi di Gerobokan, yang mungkin di antara kita tidak paham bahwa ternyata itu adalah daerah kawasan industri. Bapak Ibu bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa yang kita kejar bukan hanya ansih pelaku pidananya, tapi juga aktor-aktor intelektualnya. Permasalahan ini muncul memang betul Bapak Menteri. Rekan-rekan perlu kami sampaikan ada 10 modus operandi yang sudah kami buatkan benchmarknya tentang mafia tanah ini. Dari 10 ini, kasus Gerobokan ini adalah masuk ke modus yang ke-6 Bapak Menteri. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, bahwa mereka para mafia tanah ini berkoordinasi dan berkolaborasi dalam tanda petik negatif, artinya konspirasi. Kalau kita Bapak Menteri menyampaikan kolaborasi dan sinergi dalam positif, yaitu komitmen. Kalau mereka konspirasi, mereka melakukan itu dengan melakukan penyeludupan hukum dengan oknum-oknum tadi yang disebut oleh Bapak Menteri. Ada manus ministra dan manus domistra. Itu yang mereka masukkan di dalam kasus ini. Lanjut. Nah ini tersangka dan terdakwa bahwa terpidana Bapak Menteri. Saya sudah pastikan secara perdata kasus ini sudah selesai. Secara pidana pun sudah vonis Bapak Menteri. Sehingga sangat layak untuk kita ekspos di sini karena sudah inkrah pankewich, sudah mempunyai kekuatan yang hukum yang tetap. Selain itu, dengan segala hormat masih terdapat beberapa pihak yang perlu kita perdalam Bapak Menteri. Akan tetapi mulai proses penyidikan tentunya. Akan tetapi memang ada hambatan. Yang pertama ada yang sakit permanen, bahkan ada yang meninggal dunia. Jadi kami mohon izin Bapak Kapolda, kami dibantu oleh Bapak Dirkrim juga, senior saya Pak Menteri, Pak Jorosima, beliau ini selalu koordinasi dengan saya. Bang mohon izin, Adinda tersangka itu kemungkinan potensial suspeknya sudah meninggal dunia ya, sudah jangan sih Bang. Lanjut. Ya, ini modus operandinya. Bapak Menteri sudah menyampaikan dari awal memang menggunakan akte notaris yang diduga ilegal. Jadi sebenarnya akte ini sudah dibatalkan, tapi digunakan oleh para tersangka ini, untuk menghidupkan suatu peralihan dengan pihak yang dirugikan, PT Alif. Nah ini yang terjadi Pak Menteri. Jadi sebagai kronologi singkat, lanjut, saya singkat saja karena waktu. Nah ini sudah disampaikan oleh Bapak Menteri sangat sistematis. Beliau ini sudah 4 kali rilis, jadi mohon izin Pak Menteri, seperti orang reserse sekarang. Mohon izin, udah keseringan rilis. Jadi kami tinggal finishing touch saja Pak Menteri. Siap. Lanjut, bermula dari 2003, 2004, 2008 dan seterusnya. Lanjut. Nah ini titik krusialnya ada di sini. 2010 muncul akte nomor 5 dan nomor 8. Nah ini yang dijadikan sebagai tadi manus domistra dan manus ministra. Modusnya di sini. Ini modus yang ke-6 dari 10 modus yang kita sudah petakan dalam benchmark modus mafia tanah. Kemudian muncullah akte nomor 8 tanggal 20 April 2011 yang memang sudah dicoba dimainkan oleh para mafia ini. Dan ada surat keterangan dari notaris yang membatalkan, yang menyatakan batal tidak berlaku lagi kepengurusan itu, gitu Pak. Sehingga inilah yang dimainkan oleh terpidana. Saya ulangi, terpidana ya, karena tadi sudah inkrah. Nah kemudian juga ada muncul surat kuasa dari pemilik ya yang sah kepada tersangka dan notaris untuk mengurus permohonan pensertifikatan lahan tersebut yang diduga palsu. Inilah manus domistranya. Lanjut. Mohon izin Pak Menteri, ini secara keseluruhan saja singkatnya bahwa memang sudah kami rigid secara scientific crime investigation dari 0 sampai final 2003, 2010, 2011. Pesan beliau jelas kepada saya, tolong secara tepat Pak Kasatgas, tidak boleh asal gebuk. Kami cek, recheck, cross check sampai final check Pak Menteri. Mohon izin. Lanjut. Nah ini 2017 sampai 2003 terakhir terjadi laporan polisi. Bahkan mirisnya tersangka pernah melaporkan korban ke Polda. Dengan koordinasi kami dengan Pak Dirkrim ternyata dihentikan oleh Polda karena tidak terbukti Pak Menteri. Itulah mafia tanah. Terima kasih Pak Dirkrim luar biasa. Tanpa dukungan Kakanda dengan jajaran Polres, Pak Kapolres, kami pun Kasatgas tidak bisa apa-apa. Bahkan jajaran dari Pak Pangdam juga ikut ke TKP ini. Kemarin kita lihat videonya, mohon izin Pak Pangdam, bagaimana Babinsa, Babin Kaptimas, semua sinergi dan kolaborasi. Tepuk tangan untuk Pak Pangdam dong.
Termasuk yang paling penting Pak Ajati ini, kejajaran kejaksaan. Tanpa beliau penuntutan ya nggak selesai juga. Termasuk dari Pak Hakim, ya. Di sini ada dari kehakiman juga, saya dengar, ya, hadir juga. Ini luar biasa. Inilah sinergi yang harus dibentuk. Karena mafia tanah juga masuk ke semua lini, Pak. Mohon izin, bukan hanya di Satgas, polisi, PPN dengan kejaksaan, tapi juga mohon izin, peradilan pun perlu kita perkuat, Pak Menteri. Mohon izin. Ya, lanjut. Demikian yang kami sampaikan. Ini barang buktinya, Pak Menteri. Lanjut, singkat saja waktunya. Ya. Nah, ini bagaimana proses penyitaan item per item, berkas per berkas, lembar per lembar. Tidak mudah membuktikan ini. Seperti membentuk pasal, how to connect the dot. Nah, ini sangat sulit, Pak Menteri, kalau tidak tim penyidik ini sangat teliti dan didukung oleh Polda. Tentunya kita supervisi terus. Bahkan sebelum kita gelar, mohon izin kami laporkan ke Pak Menteri, kita gelar Zoom meeting, dicek dulu, Pak Menteri. Kami sajikan yang memang betul-betul sudah valid gitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana beberapa barang bukti yang disita. Ini teknis sekali, tapi tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Lanjut saja. Ini sebagai bukti kami serius dalam menangani ini. Bahkan beberapa alat bukti sudah kami sampaikan juga yang di depan dan sekarang. Lanjut. Ya, ini beberapa barang bukti pun kita lakukan penyitaan, kemudian penelusuran dan sebagainya. Lanjut. Dampak kerugian. Saya tadi mohon izin mempertegas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan sekaligus menjelaskan secara teknis. Betul oleh disampaikan Pak Menteri bahwa kita tidak hanya mengejar ANSI hanya real loss, tapi bagaimana kita juga mengembalikan potensi pajak, bahkan potensial loss. Ini yang paling penting. Kalau dari objek mungkin terlihat 100 miliar, ini besar juga ternyata ya. Tapi pajak juga besar. Belum lagi ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Perpres nomor 60 tahun 2022 bahwa kawasan Grobogan adalah salah satu akan menjadi kawasan industri. Begitu ya Pak ya, Bupati, mohon izin Pak Ibu Bupati. Lanjut. Berdasarkan ini, nah ini Bapak Ibu bisa melihat, tidak heran kalau ternyata investasinya sangat besar. Nanti mungkin korban akan testimoni, mohon izin seizin Pak Menteri supaya langsung nanti menjelaskan. Bahkan kami sudah lengkapi dokumennya. Lanjut halaman selanjutnya. Nah, ini bagaimana investasi ini yang akan menyerap ribuan pekerja terhenti gara-gara mafia tanah. Siap Bapak. Insya Allah pahalanya ngalir ke Pak Menteri dan kita semua. Amin. Nanti akan ada yang bekerja 10.000, mungkin 16.000, di situ dapat penghasilan untuk keluarganya. Amin. Lanjut. Nah, ini upaya penyidikannya Pak Menteri kami rigid secara syarat formilnya sesuai arahan Pak Dirkrim senior saya. Tolong dicek lagi Adinda. Oh siap Bang. Lanjut. Nah, ini kemudian saksi-saksinya. Lanjut. Nah, ini lanjut ya. Sudah kami lakukan sampai Januari Pak, sampai selesai semua. Lanjut. Nah, ini persangkaan pasal. Konstruksi pasal yang kami kenakan kepada terdakwa dan terpidana ini adalah tadi disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu pasal 266 ayat 2 atau pasal 263 ayat 1, ayat 2 dan 167 ayat 1. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat krusial. Tadi ya sampaikan oleh Pak Menteri, memang disinilah masuk manus dimistra dan manus monistranya. Ini penyelundupan hukumnya. Lanjut. Ya, lanjut saja. Kita ke dokumen-dokumen saja, lanjut karena waktu. Ya, saya pikir ini sangat teknis sekali untuk gelar perkara. Lanjut, tapi kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas publik daripada pengungkapan kasus ini. Tidak main-main Pak Menteri. Kami betul-betul rigid. Lanjut. Nah, ini posisinya Bapak Ibu, peta lokasinya Ibu Bupati dan teman-teman di Forkopimda Grobogan, mohon ke depan ini betul-betul diwujudkan ya, dan akan menjadi kawasan industri yang akan menyerap pegawai yang banyak ya, pekerja dari masyarakat. Lanjut. Nah, ini sertifikat-sertifikat dokumen yang sah pelapor. Lanjut. Nah, ini yang akte tadi Pak, mohon izin. Lanjut, silingkas saja. Lanjut. Nah, ini yang pembatalannya. Dari notaris membatalkan kembali bahwa itu tidak benar sehingga kita bisa ungkap dari tersangka ini menyembunyikan akte ini. Lanjut. Nah, ini surat-surat pelepasannya. Lanjut. Nah, ini surat pernyataan direksi Alip ya. Ini juga sudah kita ambil dan ini sebagai bukti bahwa memang tidak pernah mengalihkan dan sebagainya ya Pak ya. Lanjut. Nah, ini keputusan tadi Bapak Menteri, mohon izin dari kejaksaan pun sudah memverifikasi bahkan sebagai second opinion bahwa kasus ini sudah jejeg kata orang Sunda ya, atau sudah duduk perkaranya gitu. Nah, kemudian ini sudah putusan pengadilan yang bersifat inkrah pangewij. Lanjut.
Nah ini putusan perdatanya pun selesai, artinya tidak ada lagi celah hukum Pak Menteri, sangat layak untuk kita ekspos hari ini. Lanjut. Nah ini surat keterangan berkekuatan hukum dari pengadilan, perdatanya sudah selesai dan dimenangkan oleh teman-teman dari korban. Lanjut. Tentunya kegiatan ini tidak lepas ya dari arahan dan bimbingan dari Pak Dirjen dan Pak Stafsus bidang pemberantasan mafia tanah. Beliau inilah yang membimbing kami setiap hari menggelar kasus ini di ruangan. Bahkan kadang-kadang tidak mengenal waktu. Pak Dirjen di mana kami ikut, Pak Stafsus di mana kami juga menyesuaikan waktunya. Lanjut. Saya kira demikian Bapak Menteri dan Bapak-bapak sekalian, sebagai penjelasan teknis dari kami sebagai Ketua Satgas Anti Mafia Tanah, mohon selalu dukungannya. Kami tidak bisa bekerja sendiri Bapak Menteri, mohon izin, mohon dukungan selalu dari Bapak. Betul Pak, sekarang ini mafia tanah, tolong ke belumnya dulu, ke lokasi dulu Pak Menteri, pengen lihat operator. Nah ini lokasinya Pak Menteri. Betul kata Pak Menteri, saya nggak bisa kerja sendirian Pak, tanpa bantuan semuanya. Karena sekarang mafia ini sudah mulai resisten Pak Menteri. Kami mungkin ya harus waspada juga ya, tidak boleh lengah, baik secara yuridis maupun taktis atau praktisnya. Jadi kami ingatkan juga teman-teman di wilayah jangan lengah. Lanjut. Lanjut. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Menteri juga, ada kontainer di situ ditaruh. Lanjut. Lanjut. Ya ini sertifikatnya. Lanjut. Saya kira demikian, sinergi, kolaborasi, gebuk mafia tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, merupakan acara selanjutnya yaitu testimoni dari pelapor mafia tanah PT Azam Laksana Intan Buana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Bapak PJ Gubernur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Pangdam Diponegoro, yang terhormat Bapak Kajati Jawa Tengah, yang terhormat Karobin Op Bareskrim Polri yang mewakili Pak Kabareskrim, yang terhormat Bapak Dirjen PSKP, yang terhormat Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, yang terhormat Bapak Kanwil BPN Jawa Tengah, yang terhormat Pak Kasatgas Anti Mafia Tanah, yang terhormat Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Izin Bapak, saya memperkenalkan diri, nama Didik Prawoto, perwakilan dari PT Azam Laksana Intan Buana yang biasa disebut di lapangan itu PT Alip Bapak. Kami punya tanah lahan kurang lebih sekitar 82,6 hektar yang terletak di Desa Sukihmane, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Tanah ini sesuai dengan yang sudah dikeluarkan Perda Bupati nomor 12 tahun 2021, peruntukannya untuk kawasan industri, Bapak. Terima kasih Ibu Bupati yang sudah membantu kami mengeluarkan izinnya sehingga tanah itu menjadi kawasan industri. Selanjutnya Bapak, kami perlu sampaikan beberapa tahun ini kami diganggu oleh mafia tanah Bapak, yang luar biasa melakukan perlawanan dengan segala tipu dayanya. Jadi mohon maaf, luar biasa betul Bapak. Bahkan kami dilaporkan di Polda, Menko Polhukam, terakhir kami dilaporkan di Mabes Polri Bapak. Dan alhamdulillah semua selesai, tidak terbukti. Alhamdulillah kemarin kita laporkan mafia tanah ini ke Polres, dan alhamdulillah sudah inkrah, sudah vonis, saudara sudah divonis 2,5 tahun dan sudah inkrah Bapak. Saya di sini mewakili masyarakat dan juga PT Azam Laksana Intan Buana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri dan jajarannya, terus Bapak Kapolda, Bapak Kajati, dan juga Bapak Pangdam, terima kasih. Kemarin kami banyak dibantu Pak Dandim, karena mafia tanah ini juga menggunakan preman-preman Bapak di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Bapak,
Ibu yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan mudah-mudahan tanah itu cepat bisa bermanfaat seperti fungsi dan perizinan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Karena Bapak, daerah saya itu mohon maaf, kebetulan saya itu orang situ Bapak. Saya orang situ asli, orang Kaliwenang. Saya tahu betul bahwa tanah itu sangat akan bermanfaat. Kami sudah mencoba merayu Bapak investor karena ulah mafia tanah ini, nyon sewu Bapak, pada kabur. Salah satunya perusahaan dari Hong Kong, Eropa itu kabur. Alhamdulillah izin, ini saya bawa 2 investor yang nanti kalau diizinkan untuk berkenan menyampaikan sepatah 2 patah kata, nanti mohon izin untuk menyampaikan. Saya rasa seperti itu. Sekali lagi, saya atas nama masyarakat dan PT Alip mengucapkan terima kasih kepada Pak AHY, Pak Kapolda, beserta jajaran, Bapak Pangdam, Bapak Kajati, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin kalau diperkenankan nanti saya minta foto Bapak untuk kenang-kenangan ngapunten. Matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih perwakilan PT Azam Laksana Intan Buana. Selanjutnya testimoni dari investor PT Nurtech Berkah Indonesia, kami silakan. Baik, selamat pagi, salam dalam dhamma, namo buddhaya. Yang terhormat Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak AHY dan Pak Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Pak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili, dan seluruh pejabat yang hadir dari berbagai instansi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ferry Pak. Saya perwakilan dari investor yang sudah menandatangani letter of intent dengan PT Alip. Jadi saya hari ini mewakili PT Nurtech Berkah Indonesia, yaitu anak perusahaan dari Polygroup yang merupakan perusahaan dari Amerika Selatan, Meksiko, kami dan berpusat di Hong Kong. Nah, kami merupakan manufaktur dari produk-produk plastik, salah satunya pohon Natal. Dan juga hari ini hadir teman saya, Mr. Neville, dari PT Yiful Footwear Indonesia. Dia merupakan anak perusahaan dari Lei Group yang bergerak di bidang manufaktur sepatu olahraga brand Adidas. Nah, izin Bapak menyampaikan kami hari ini, kedua perusahaan kami memiliki kesamaan, yaitu kepeminatan berinvestasi di Indonesia dan tepatnya di Jawa Tengah. Mengapa di Jawa Tengah? Karena kami melihat keunggulan Jawa Tengah. Yang pertama adalah jumlah penduduknya 36 juta dan di mana usia produktifnya ada 65% Bapak. Dan ini merupakan serapan tenaga kerja yang cukup luar biasa. Kemudian UMR yang kompetitif dan kemudian juga Jawa Tengah memiliki lahan luas yang cukup besar serta juga memiliki pelabuhan internasional Tanjung Mas. Dan ini untuk mendukung logistik ekspor. Nah, kami sudah 2 tahun ini Pak Menteri mencoba mencari lahan selama 2 tahun di Jawa Tengah. Namun kami banyak terbentur dengan banyaknya legalitas tanah yang tidak solid dan juga dengan status lahan sawah dilindungi LSD yang telah ditetapkan oleh ATR BPN ini seringnya bertumpang tindih dengan tata ruang wilayah Pemda setempat. Dan ini menyulitkan kami para investor untuk memilih lahan industri yang baik. Dan izin juga menyampaikan kami 1 tahun yang lalu bertemu dengan Pak Didi, kami melihat lahan Sugimanik. Nah, lahan Sugimanik ini cukup strategis Pak Menteri, Pak Kapolda dan semua jajarannya karena berdekatan dengan Semarang dan juga tidak berstatus lahan sawah dilindungi. Jadi kami bisa segera pakai untuk pembangunan. Namun investasi kami harus kami tunda Pak Menteri karena masalah mafia tanah ini. Izin menyampaikan juga dari kami investasi Polygroup yang ingin kami lakukan di Grobogan, total nilai investasi adalah 1,7 triliun dengan serapan tenaga kerja lebih kurang 1.500 sampai dengan 2.000 orang pekerja. Rekan saya Mr. Neville dari PT Yiful, itu brand Adidas, mereka memiliki total nilai investasi senilai 3 triliun dan serapan tenaga kerja 7.000 sampai dengan 10.000 pekerja. Nah,
kami juga mengalami penundaan investasi ini juga mengalami kerugian bagi perusahaan karena sebenarnya investor yang masuk ke Indonesia itu sudah membawa orderan. Jadi kami harus segera memproduksi Bapak. Tapi karena lahan tidak bisa ditemukan, akhirnya ya semua menjadi tertunda. Dan selama 1 tahun ini juga Pak Didi terus meyakinkan kami, namun 1 tahun Bapak kami sudah menunggu bahwa lokasi Alip ini sebagai tempat investasi yang baik. Nah, selaku investor kami ingin mencari lokasi yang aman secara legalitas dan aman untuk investasi. Karena nilai investasi yang ditaruh tidak hanya cuma tanah, tapi bangunan, mesin, dan seluruh material yang ada ini cukup besar. Jadi kami hari ini diminta hadir oleh Pak Didi untuk melihat sendiri bahwa hari ini masalah mafia tanahnya sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Kapolda, Pak Kasatgas, Pak Pangdam, dan semuanya, juga dengan Ibu Bupati. Dan kami melihat bahwa kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah mafia tanah dan juga untuk mendukung Pak investasi di Indonesia. Karena investasi di Indonesia hari ini menjadi primadona, namun pintu utamanya adalah tanah. Tanpa tanah, investasi tidak bisa masuk. Tanpa tanah, tidak ada industri yang bisa dibangun. Jadi, tanah adalah merupakan pintu masuk dari sebuah investasi, Pak Menteri. Jadi kami harapkan, kami terima kasih sekali lagi, sudah diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan harapan kami, dan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Terima kasih, salam dalam dhamma, sabi sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup damai dan berbahagia. Terima kasih, Pak Menteri. Terima kasih perwakilan dari PT Nurtej Berkah Indonesia. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ekspos barang bukti. Berkenan untuk meninjau kepada yang terhormat Bapak Menteri, Kapolda Jawa Tengah, dan Kasatgas Anti Mafia Tanah. Ekspos barang bukti yang telah berhasil disita oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Ekspos barang bukti telah selesai. Mohon izin Bapak Menteri berkenan untuk tetap tinggal di tempat. Acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Bapak. Yang pertama adalah sikap sempurna. Sikap sempurna. Kami hitung 1, 2, 3. Selanjutnya salam komando. Mohon izin 1, 2, 3, dan berkenan salam presisi. 1, 2, 3. Selanjutnya adalah doorstop. Berkenan kepada Bapak Menteri untuk mendapatkan diri, dan kepada rekan-rekan media kami silakan. Berkenan untuk yang ingin menanyakan langsung kepada Bapak Menteri kami silakan.
Kami hitung 1, 2, 3. Dan salam komando. 1, 2, 3. Berkenan salam presisi. 1, 2, 3. Terima kasih. Dilanjutkan dengan doorstop. Ya, terima kasih teman-teman media, insan pers yang telah sabar dan dengan sukacita meliput acara pengungkapan tindak pidana kejahatan pertanahan yang kami gelar hari ini di Markas Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap 2 kasus yang tadi sudah saya jelaskan secara detail dan dielaborasi oleh Kepala atau Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Saya didampingi oleh Bapak Kapolda, Bapak Irjen Polisi Ahmad Lutfi, Bapak Panglima Kodam 4 Diponegoro, Bapak Mayor Jenderal Dedi Suryadi, dan seluruh jajaran Forkopimda termasuk dari Kajati, dari yang mewakili PJ Gubernur, dan semua elemen yang memang memiliki kewenangan langsung dalam operasi pemberantasan mafia tanah. Secara khusus tadi hadir pula Forkopimda, ada Ibu Bupati Grobogan dan jajarannya, serta tentunya dari Kementerian ATR BPN sendiri, baik dari pusat maupun yang ada di jajaran wilayah Provinsi Jawa Tengah ini. Jadi alhamdulillah setelah kami bekerja secara serius dan tentunya kekuatannya adalah sinergi dan kolaborasi antara seluruh elemen di pusat maupun daerah dan lintas kementerian dan lembaga, kami berhasil mengungkapkan sejumlah kasus sengketa dan juga kejahatan pertanahan di Indonesia ini. Dan hari ini khusus di Jawa Tengah, tadi saya sudah sampaikan, ada kehilangan langsung yang terjadi, tetapi yang jauh lebih besar adalah yang disebut sebagai potential loss. Jadi bukan hanya real loss, tetapi juga potential loss atau kerugian negara, kerugian masyarakat dari kasus-kasus penyerobotan, pemalsuan akte, dan praktik-praktik mafia tanah lainnya. Kalau tadi kita juga mendengar testimoni dari pihak korban, baik pemilik tanah kemudian juga investor, yang akan dan sudah sebetulnya menandatangani letter of intent sejak awal ingin menghadirkan investasi dengan nominal yang juga besar, triliunan, bukan hanya miliar tapi triliunan potential benefitnya. Ini semua merugi, negara merugi, padahal kita sangat membutuhkan investasi. Jawa Tengah adalah sebuah destinasi investasi yang sangat baik, kompetitif. Selain luas wilayahnya, penduduknya, usia produktifnya, dan berbagai faktor penunjang lainnya, sehingga sayang sekali, rugi sekali kita sebagai negara jika mafia-mafia tanah ini membelenggu potensi investasi tadi. Dan sekali lagi, dengan investasi kita harapkan membuka lapangan pekerjaan, ribuan masyarakat kita akan segera mendapatkan pekerjaan, keluarganya mendapatkan penghasilan juga, termasuk dengan demikian kita semangat untuk bisa mengurangi kemiskinan itu bisa kita wujudkan secara bertahap dengan semakin banyaknya masyarakat kita memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dan banyak lagi efek berikutnya secara ekonomi, tetapi bukan hanya kita mengejar investasi semata, kami juga selalu menekankan operasi pemberantasan mafia tanah ini benar-benar ditujukan untuk menegakkan keadilan di negeri kita. Banyak rakyat yang menjadi korban, termasuk
dunia usaha, dan kita semua harus bertanggung jawab. Kami, Kementerian ATR BPN akan menjadi yang terdepan, bekerja sama dengan tentunya pihak kepolisian, kejaksaan, dan semua stakeholder termasuk TNI, Polri, TNI yang ada di daerah, karena sama-sama kita ingin menghadirkan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan juga kompetitif untuk ekonomi ke depan. Demikian. Cukup? Saya pikir udah lengkap semua ya. Ada yang masih ditanyakan? Apa, boleh? Ya. Nanti Pak Kasatgas bisa menjelaskan. Prinsipnya begini, pertanyaan yang baik. Jadi kalau kita membayangkan mafia tanah itu preman-preman begitu, itu bukan hanya itu hanya bagian kecil. Tapi preman juga harus kita hadapi, dalam arti tidak boleh kemudian masyarakat diintimidasi, ditakut-takuti, diteror setiap saat, hidupnya nggak tenang, terus mereka bisa berbuat seenak-enaknya. Tentu kita hadapi itu. Tapi saya mengatakan itu hanya bagian kecil. Di balik itu semua, mafia tanah ini sebuah organized crime. Terorganisasi, rapi. Di balik itu ada memang mereka yang punya strategi. Makanya disebut aktor intelektual, karena mereka punya strategi. Mereka punya pengalaman. Mereka juga biasanya ada di backup oleh orang-orang yang memang punya pengalaman, oknum tentunya ya, profesi tertentu yang punya jaring kemana-mana. Termasuk kita cegah jangan sampai masuk angin internal ATR BPN. Tidak boleh kemudian notaris, PPAT juga menjadi bagian dari itu. Termasuk peradilan jangan sampai menjadi bagian, APH tidak boleh menjadi bagian dari itu. Artinya ini kompleks. Siapapun bisa menjadi korban, tapi siapapun bisa terlibat. Oleh karena itu kami pendekatannya adalah tegas ke dalam. Struktur birokrasi juga harus ditegakkan integritasnya, tetapi keluar kita juga tidak segan-segan untuk mengatakan melawan hukum berhadapan dengan negara. Negara tidak boleh kalah dari orang-orang yang melanggar hukum. Baik, untuk menjawab teman tadi bahwa sebenarnya yang kita sudah vonis ini adalah aktor intelektualnya, Bapak. Akan tetapi masih ada yang perlu pendalaman, ya. Jadi kami sampaikan perlu pendalaman karena harus melalui proses pro justisia penyidikan. Jadi kami tidak bisa menyatakan di dalam forum ini tersangkanya. Jadi masih kita berjalan lanjut. Yang kedua, ada juga yang sudah, mohon maaf dengan segala hormat, sudah meninggal dunia. Demikian Pak Menteri, mohon izin. Cukup ya. Terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Jawa Tengah telah selesai. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, beserta Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.